billahi as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil amjad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kami bisa hadir dalam sebuah acara podcast cermat, cerdas, ramah, dan moderat. Pada kesempatan kali ini ataupun podcast perdana ini kita akan membicarakan tentang momentum Tahun Baru Islam, di mana kita tahu bersama di masyarakat banyak sekali apresiasi yang ditunjukkan untuk mensyukuri merayakan Tahun Baru Islam. Hari ini kita akan banyak bicara, mengeksplor dan memperdalam tentang apa sih sesungguhnya yang ada di dalam Tahun Baru Islam ini. Pada kesempatan hari ini kita sudah ditemani dengan seorang dai kondang ya di Kabupaten Kuningan, juga aktif di berbagai kegiatan keagamaan, juga beliau juga aktif di forum kerukunan umat beragama. Kita ketemu langsung dengan Pak Ustadz Haji Tatang Kurnia. Baik Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Aktivitas gimana? Iya, masih dari Majlis Taklim ke Majlis Taklim. Langsung aja barangkali ya Pak Haji, terkait dengan Tahun Baru Islam. Pertanyaan mendasar barangkali buat pemirsa yang baru tahu atau pengen tahu sejarah singkatnya, ini gimana kok Tahun Baru Islam itu adanya di Muharram gitu ya, nggak di misalkan lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ataupun bulan Syawal gitu ya. Barangkali bisa dijelaskan lebih rinci dan singkat barangkali. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam silaturahim melalui podcast ini. Pada poin saja terkait dengan penanggalan Islam. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hitungan tahun dalam Islam itu digagas masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi karena pada masa beliau korespondensi atau surat menyurat dengan tersebarnya Islam ke beberapa pelosok di Jazirah Arabia, maka untuk kepentingan surat menyurat itu Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah yang kedua, beliau merasa perlu ya untuk menetapkan hitungan tahun. Jadi yang digagas ketika masa Khalifah Umar bin Khattab itu perhitungan tahun. Adapun terkait dengan nama-nama bulan itu sudah dikenal jauh sebelum bahkan Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi nama-nama bulan itu bukan nama-nama baru. Itu tidak dibikin baru, tapi itu mengambil dari nama-nama bulan yang sudah dikenal di sana. Jadi sebelum Rasulullah lahir, nama itu sudah ada. Bulan-bulan itu sudah ada. Nama bulan-bulannya sudah ada. Makanya ketika kita ditanya, Nabi Muhammad itu lahir bulan apa? Ya. Bulan Rabiul Awal. Berarti nama bulannya sudah ada. Sudah ada. Nah, cuma waktu itu belum ada hitungan tahun 1, 2, 3. Oh iya. Waktu itu orang menentukan tahun itu bukan dengan hitungan, tapi dengan peristiwa-peristiwa besar. Seperti ketika Nabi Muhammad lahir, itu bulan Rabiul Awal. Bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah Abraha itu di tahun itu juga, maka peristiwa itu kan cukup besar, sehingga tahun itu disebut Amul Fil, tahun gajah. Tapi bulannya sudah dikenal. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW beliau ditinggalkan wafat oleh istrinya Siti Khadijah, itu disebutnya Amul Huzni. Jadi peristiwa-peristiwa besar itu dijadikan sebagai penanda tahun itu. Mungkin kalau di kita dulu ada peristiwa Gunung Galunggung meletus, maka mungkin tahun Galunggung atau peristiwa tsunami Aceh itu
mungkin tahun tsunami. Jadi mereka Ya. belum menandai tahun itu dengan hitungan 1, 2, 3. Ya. Tapi peristiwa-peristiwa besar adapun bulan itu sudah Islam datang. sebelumnya. Jadi tidak merubah Ya. atau tidak membuat nama-nama baru untuk bulan. Ya. Terus singkatnya ini gimana ceritanya kok namanya jadi Hijriah? Ya. Waktu masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah dirasakan pentingnya atau perlu untuk menetapkan hitungan tahun, maka Khalifah mengadakan musyawarah. Di musyawarah itu ada pandangan-pandangan yang disampaikan. Ada sahabat yang menyampaikan bahwa bagaimana kalau hitungan tahun pertama itu dimulai ketika Nabi Muhammad lahir. Tentu karena musyawarah, pendapat itu kan sharing ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau momentum maulid Nabi atau kelahiran Nabi dijadikan hitungan pertama, kan itu baru menerima wahyu. Betul. Ya, belum ada ajaran yang disampaikan. Jadi itu peristiwa Nabi menerima wahyu atau peristiwa Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Nabi Rasul. Jadi di musyawarah itu akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu an yang menyampaikan pandangan bagaimana kalau hitungan tahun itu dimulai dari peristiwa hijrah. Nah, itu cikal bakalnya. Jadi Sayyidina Ali yang mengusulkan itu. Dan Khalifah Umar bin Khattab dia mengatakan bahwa al-hijratu faraqo bainal haqq wal batil. Fa araha biha. Hijrah akan hitungan tahun pertama itu dari peristiwa hijrah. Makanya tahun itu disebut tahun hijriah. Menarik sekali pemirsa, ternyata sejarah tentang bermunculnya tahun baru Islam itu diusulkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan apa aja sih amalan-amalan di bulan Hijriah atau tahun baru Islam ini, kita break dulu untuk yang satu.